Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. 19 tahun yang lalu, Partai Keadilan Sejahtera telah lahir di bumi pertiwi. Sebuah perjalanan sejarah yang kaya akan makna dan cerita bagi khasanah politik Indonesia. Hari ini kita merayakannya sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah yang berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kamu pandai bersyukur, maka nikmat dari Allah akan ditambah. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih. Perjalanan hampir 2 dekade ini telah banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sudah sepantasnya lah kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan kesyukuran kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita semua pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wahai para pejuang, PKS adalah anak kandung reformasi. Partai ini lahir dengan mewarisi DNA reformasi. Oleh karena itu, dalam setiap nafas perjuangannya, PKS akan membawa semangat dan cita-cita reformasi. Saat ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada semangat dan cita-cita itu. Semoga cita-cita itu tetap terpatri dalam hati kita dan menjadi langkah perjuangan kita semuanya. Kesatu, demokrasi. PKS lahir dengan semangat ingin mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis. Reformasi sejatinya adalah proses perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara dari rezim otoritarianisme menuju rezim demokratis. Oleh karena itu, jika ada upaya-upaya untuk memutar balik haluan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kembali ke rezim otoritarianisme, maka hal itu telah mengkhianati semangat dan cita-cita reformasi. Kita sebagai bangsa tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. PKS akan berjuang sekuat tenaga untuk menjaga dan merawat fitrah demokrasi di Indonesia. PKS akan menjadi penjaga demokrasi bersama rakyat dan kekuatan masyarakat sipil. PKS memastikan bahwa roda perjalanan bangsa ini di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. PKS hadir bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi yang mengontrol dan menyeimbangkan jalannya roda pemerintahan. Sikap oposisi PKS terlahir bukan karena ingin asal beda, tetapi sikap oposisi lahir karena satu kesadaran kebangsaan yang kokoh bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kekuatan penyeimbang. PKS berkewajiban untuk memastikan bahwa pemerintahan dipilih oleh rakyat, bekerja untuk rakyat, dan dijalankan dengan semangat melayani rakyat. 2 dekade reformasi telah berlalu, tetapi praktek demokrasi kita masih belum sesuai dengan harapan. Sebagai bangsa, kita masih terjebak dalam proses transisi demokrasi yang berkepanjangan. Demokrasi kita masih belum naik kelas ke fase konsolidasi demokrasi. Bahkan kalau kita amati 5 tahun terakhir, demokrasi kita hanya mengalami stagnasi, tetapi bahkan mengalami kemerosotan dan kemunduran atau regresi.
Kemunduran dan kemerosotan demokrasi kita harus menjadi peringatan agar kita sebagai bangsa bangkit bersama-sama untuk memastikan demokrasi tetap berjalan di rel yang benar. Kita harus mendorong proses demokrasi di Indonesia tidak hanya berjalan secara benar, secara prosedural, tetapi juga secara substansial. Demokrasi harus hadir membawa rasa keadilan. Demokrasi harus mampu membawa kesejahteraan untuk semua. Demokrasi harus mampu membawa kesejahteraan untuk semua. Demokrasi hadir membawa rasa persatuan dan persaudaraan, bukan perpecahan dan pertikaian. Yang kedua, desentralisasi dan otonomi daerah. Semangat reformasi adalah semangat untuk memberikan kemandirian politik dan ekonomi kepada daerah. Bagi PKS, desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya terkait dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, tetapi ini adalah komitmen kebangsaan untuk membangun persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa persatuan akan hadir jika keadilan itu terwujud dalam kebebasan daerah untuk menata daerahnya secara mandiri. Perjalanan selama hampir 2 dekade, desentralisasi dan otonomi daerah telah membawa wajah baru politik dan pemerintahan kita di tanah air. Bangsa Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pilkada serentak di ratusan daerah, baik pilkada tingkat kabupaten kota hingga pilkada tingkat provinsi. Kita tentu bersyukur karena proses demokratisasi di tingkat daerah berjalan dengan baik. Kontestasi pilkada berjalan dengan baik. Dan resolusi konflik pasca pilkada juga dapat diselesaikan secara konstitusional. Namun pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan adalah, apakah desentralisasi dan otonomi daerah ini telah berhasil membawa kepada kemakmuran bagi daerah? Apakah ini berhasil membawa rasa keadilan yang seutuhnya bagi warga? Apakah ini menghadirkan solidaritas dan kohesi sosial yang kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan membawa kita bersama pada satu jawaban yang sama, bahwa desentralisasi dan otonomi daerah masih berjalan baik secara prosedural, tetapi secara substansial masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. PKS dalam perjalanan politiknya telah melahirkan banyak kepala-kepala daerah. Ada cukup banyak kepala daerah kita yang memiliki prestasi. Mereka terpilih hingga kedua kali memimpin dan menjadi contoh atau role model pemimpin daerah yang cukup berhasil. Keberhasilan kepemimpinan daerah adalah tangga yang baik bagi kepemimpinan nasional. Kita berharap kepada para kepala daerah yang telah sukses memimpin di daerah, tidak berhenti sampai di daerah saja. Semuanya harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin nasional, insya Allah. Yang ketiga, penegakan hukum dan HAM. Salah satu perubahan yang paling mendasar saat reformasi adalah perubahan konstitusi. Dan salah satu poin penting perubahan dalam konstitusi adalah terkait dengan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Supremasi hukum adalah ayah kandung keadilan. Perlindungan HAM adalah ibu kandungnya. Penegakan hukum dan HAM adalah dua sisi dari mata uang sama dari keadilan. Hukum harus tegak dengan landasan perlindungan hak asasi manusia. Karena penegakan hukum tidak bersumber dari kepentingan kekuasaan, tetapi karena semangat ingin melindungi hak-hak asasi warganya. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum harus tegak dan berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat, bukan kepada kekuasaan
dan pendukung kekuasaan. Jangan sekali-kali penegak hukum mempermainkan rasa keadilan rakyat untuk kepentingan kekuasaan dan pendukung kekuasaan. Dan jangan sekali-kali kekuasaan mengintervensi penegakan hukum untuk kepentingan kekuasaan semata. Jangan lukai rasa keadilan rakyat demi melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan itu akan selalu dipergilirkan. Tidak ada yang abadi di tampuk kekuasaan. Yang di atas tidak selalu di atas, yang di bawah tidak selalu di bawah, yang berkuasa tidak selalu akan menang dan bisa berbuat apa saja, yang tidak berkuasa tidak selalu akan kalah dan menjadi objek pelengkap penderita. Pergunakanlah kekuasaan itu dengan arif dan bijaksana. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Siapa yang mempersalahgunakan kekuasaan, abuse of power, akan menuai akibatnya atas tindakannya itu. Keempat, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, good governance. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan pasti korup. Demikianlah adagium yang sudah masyhur yang dikemukakan oleh Lord Acton, filosof dan sejarawan terkemuka asal Inggris pada abad ke-19. Karakter kekuasaan akan selalu ingin memonopoli kekuatan, kekayaan dan sumber daya. Tanpa ada pembatasan dan pengendalian, maka kekuasaan akan menjelma menjadi diktator yang merenggut sumber daya negara tanpa batas. Disinilah pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan menjalankan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good and clean governance. Kekuasaan harus diregulasi, diatur dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah harus transparan dan akuntabel, sehingga publik bisa mengakses seluruh proses pembuatan keputusan dan kebijakan publik. Tidak ada ruang gelap dalam proses penyusunan kebijakan publik, sehingga rakyat merasa terabaikan, rakyat merasa tidak didengarkan, rakyat merasa ditinggalkan. Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir semata. Jangan atas nama investasi maka hak-hak buruh dan pekerja dikorbankan untuk kepentingan pemodal. Jangan atas nama investasi maka pelestarian lingkungan hidup diabaikan untuk kepentingan investor. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Pemerintahan yang bersih, yang memiliki integritas dan kapasitas akan dapat menjalankan program-program pembangunan yang benar-benar dirasakan dan dibutuhkan oleh rakyat. Dan sebaliknya, pemerintahan yang korup dan buruk adalah sumber dari segala permasalahan rakyat. Keempat semangat dan cita-cita reformasi inilah yang harus kita pegang teguh dan menjadi api semangat yang menyalakan obor perjuangan kita semua. Semoga di momen milad yang ke-19 ini, Partai Keadilan Sejahtera semakin kokoh melayani dan membela rakyat. Hidup di dunia jangan jadi pemalas, giatlah beramal untuk akhirat. Di momen milad PKS ke-19, PKS kokoh melayani rakyat. Allahu Akbar, merdeka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.